FC20 akan melawan Heracles Almelo di Eredivisie pada Minggu 30 Maret. Pelatih FC20 Joseph Osting memberikan pandangannya terkait laga tersebut dan soal para pemain yang berlaga di tim nasional pada jeda internasional telah kembali. Lebih lanjut, Joseph Osting memberikan penjelasan soal kondisi Miss Highers. Highers kembali ke 20 lebih awal dalam jeda internasional. Pemain yang berposisi sebagai bek itu sempat membela timnas Indonesia melawan Australia di Sydney dan ia mengalami cedera usai laga tersebut. Highers kembali sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Pemain 23 tahun tersebut hanya bermain hingga menit ke-60. Highers digantikan oleh Sunny Walsh, kemudian alhasil Miss Highers pulang ke Belanda untuk pemulihan bersama tim medis FC20. Joseph Osting mengungkapkan bahwa Highers sudah mulai berlatih dengan cara yang disesuaikan. Ia juga akan masih memantau kondisi para pemainnya. Pemain yang fit akan dimainkan untuk bertanding. Miss berlatih bersama kami meskipun dengan cara yang disesuaikan, tetapi ia menuju kembali, kata Osting. Kami akan menjalani sesi latihan lagi pada hari Sabtu dan kemudian kami harus melihat siapa yang fit untuk bertanding, ujarnya. Ya, Miss Highers di FC20 selama ini memanglah menjadi pemain penting. Ia telah mencatatkan 18 laga, mencetak 1 gol dan juga membuat 1 assist. Saat ini FC20 masih bersaing di papan atas Eredivisie 2024-25. FC20 berada di posisi kelima dengan 46 poin. Mereka selisih 1 poin dari peringkat keempat Feyenoord. 20 tertinggal 3 poin dari peringkat ketiga FC Utrecht. Penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes memiliki target besar bersama timnas Indonesia. Ia bahkan membayangkan skuad Garuda bisa bertemu atau duel melawan Belanda di Piala Dunia 2026. Pemain FC Dallas tersebut mengakui bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2026 ini tentulah tidak mudah. Namun ia menekankan bahwa skuad Garuda selalu kerja keras untuk bisa meraih kemenangan itu. Bahkan dukungan dari supporter membuat tim yakin bahwa timnas Indonesia bakal bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu dalam wawancaranya di podcast SIG Stories, Martin Paes berbicara banyak hal dari pengalamannya bersama FC Dallas hingga perjalanan membela timnas Indonesia. Mantan pemain Young Utrecht tersebut mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah. Ini karena tim terus berkembang dan juga menjadi lebih kuat. Tim Merah Putih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dan juga saat ini target realistis untuk finish di posisi ketiga dan keempat grup J. Dengan finish di posisi ini, timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kembali memperebutkan tiket ke ajang 4 tahunan tersebut. Pemain berusia 26 tahun tersebut bahkan membayangkan ketika datang momen timnas Indonesia bisa bertemu dan juga duel dengan Belanda di Dallas, salah satu kota penyelenggara Piala Dunia 2026 mendatang. Menurutnya, hal itu akan menjadi momen yang luar biasa. Dan saat ini Paes fokus bersama tim Merah Putih untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Terutama dengan tim saat ini saya merasa kami terus berkembang dan semakin kuat, tutur Paes. Bayangkan jika kami lolos ke Piala Dunia dan bertemu Belanda di Dallas pada 2026, itu akan menjadi momen yang luar biasa. Lingkaran itu akan terasa lengkap, pungkasnya. Asnawi Mangkualam mengunggah pesan saat libur jeda internasional setelah tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Berbeda dengan jeda internasional sebelumnya, Maret ini berlangsung sunyi bagi Asnawi Mangkualam. Pemain jebolan PSM Makassar tersebut tidak masuk dalam skuad perdana timnas Indonesia pada era Patrick Kluivert. Pada Kamis 27 Maret, pemain 25 tahun tersebut mengunggah momen bersantai dengan outfit kece di Instagram. Momen sebelum melangkah kembali ke pertarungan, tulis Asnawi Mangkualam. Ya, momen yang dimaksud bukanlah kalau ia mengenakan seragam merah putih, melainkan dengan celana jeans serta hoodie dan tas di tempat pensi. Pertarungan yang dimaksud bisa saja berarti kembalinya ke Liga Thailand usai jeda selama 2 pekan. Bisa juga pertarungan untuk merebut tempat di timnas dengan bermain reguler untuk Port FC. Kalimat bersayap atau tersirat tersebut akan segera diikuti dengan agenda Port FC di Thai League yang tidak mengenal libur Idul Fitri. Klub milik Madam Pang itu akan berjumpa dengan Lampun Warriors pada Minggu, lalu menjamu Uthai Thani pada Sabtu pekan depan. Di samping itu, apa kata Kluivert soal pencoretan Asnawi Mangkualam? Tidak ada alasan khusus, ujar sang menir sebelum laga kontra Australia. Ada banyak pemain yang tidak masuk skuad, tapi yang paling penting adalah laga besok bukan tentang pemain yang tidak masuk skuad.
Saya senang dengan pilihan saya, tegasnya. Pratama Arhan tidak memberikan sepatah kata pun dalam unggahan tentang timnas Indonesia usai dicoret Patrick Kluivert. Ya, Arhan tidak memiliki sesuatu yang bisa dikatakan usai jeda internasional pada Maret ini. Bekiri Bangkok United tersebut sebenarnya bisa dikatakan sukses dengan memenangi pemanggilan pada skuad timnas era pelatih baru. Karena hal itu tak didapatkan rekannya sesama Liga Thailand, yakni Asnawi Mangkualam. Namun meskipun bergabung dalam skuad timnas Indonesia, jeda internasional bagi Arhan berlangsung sepi. Dalam 2 laga tersebut Arhan selalu tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan berisi 23 pemain. Namun lantaran Arhan tak memperoleh 1 detik pun dalam 2 laga itu, tak ada kata yang dibubuhkan dalam unggahan terbarunya. Unggahannya berisi 4 foto tersebut hanya disertai dengan emoji tangan bergandengan. Emoji tersebut bisa diartikan semua orang dalam tim bergandengan tangan sesuai perannya masing-masing, baik starter, cadangan, maupun mereka yang tak terpilih. Dalam slide ketiga, terlihat ia dipeluk sesama bek kiri yang juga tak mendapatkan menit bermain, yakni Shine Patinama. Di samping itu, sang istri yakni Aziza Salsha juga mengunggah kalimat penyemangat 1 hari setelah laga kontra Bahrain. Hits up champ @Pratama Arhan 8 atau tegakkan kepalamu juara, tulis Aziza di Instagram story. Ya, kini Arhan kembali ke Bangkok United, klub yang menjadikannya pilihan reguler di Liga Thailand. Dan Bangkok United akan menghadapi Khon Kaen United pada Minggu 30 Maret. Dengan demikian, Arhan akan melakoni Idul Fitri di negara 1000 pagoda dan bahkan tak menikmati cuti lebaran karena Rabu sudah bertanding lagi melawan Ratchaburi. Ole Romeni tampil memukau bersama timnas Indonesia di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Konsistensi Romeni kini diuji saat ia kembali bermain bersama Oxford United. Ya, Romeni tampil impresif dalam 2 laga bersama timnas Indonesia. Ia selalu mencetak gol di 2 laga tersebut, yaitu ketika Indonesia kalah 1-5 lawan Australia dan saat Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain. Penampilan meyakinkan di 2 laga awal bersama timnas Indonesia membuat Romeni langsung melesat jadi idola baru supporter timnas Indonesia. Setelah sukses bersama timnas, Romeni diharapkan bisa memaksimalkan momentum bagus ini saat kembali ke Oxford United. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memang berharap Romeni bisa terus melanjutkan ketajamannya di level klub. Bila Romeni bisa terus tampil tajam di level klub, Romeni tentu bakal berada dalam kondisi terbaik saat kembali memperkuat timnas Indonesia, yakni pada bulan Juni mendatang. Ujian konsistensi Romeni bakal mulai tersaji dalam lanjutan Liga Inggris Divisi Championship akhir pekan ini. Oxford United akan menghadapi tuan rumah Middlesbrough pada Sabtu 29 Maret. Sejak datang ke Oxford United, Romeni memang belum benar-benar menunjukkan ketajamannya. Ia telah tampil dalam 9 laga namun baru mencetak 1 gol. Bila Romeni mendapatkan kepercayaan untuk turun bermain dan juga mencetak gol, posisi di tim inti Oxford United akan makin aman di dalam genggamannya. Oxford United saat ini ada di peringkat ke-18 klasemen Championship, sedangkan Middlesbrough ada di urutan ke-8. PSSI mengkonfirmasikan bahwa sampai saat ini belum melakukan proses naturalisasi untuk Miliano Jonathans agar dapat segera membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Ya, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI belum melakukan komunikasi dengan pemain berusia 20 tahun itu. Kabar ini sekaligus meluruskan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya dikabarkan bahwa Miliano Jonathans akan menjadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas. Bahkan pemain asal klub FC Utrecht tersebut sudah terbang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan PSSI. Namun ternyata sampai saat ini PSSI belum bertemu dengan pemain yang berdarah Depok, Jawa Barat itu. Ternyata yang datang ke Indonesia bukan Miliano Jonathans, tetapi ayah kandungnya. Bahkan ayah kandungnya tersebut memutuskan untuk pindah agama ke Islam. Proses mu'alaf itu dilakukan beberapa waktu lalu di Indonesia. Di sisi lain, Arya Sinulinga tidak masalah perihal kedatangan orang tua Miliano Jonathans ke Indonesia. Menurutnya, semua orang bebas untuk datang ke tanah air. Jika memang Miliano Jonathans menjadi target selanjutnya, maka pemain kelahiran Arnhem Belanda itu akan segera bertemu PSSI. PSSI juga akan mengkonfirmasikan ke publik.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban soal kabar naturalisasi Miliado Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di Timnas Indonesia. Kabar ini menguat setelah ayah Miliano yakni Dennis Jonathan datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mu'alaf seperti disampaikan Hamdan Hamidan selaku tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Menanggapi isu tersebut, Erick Thohir belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak. Karena itu prosesnya masing-masing ofisial, kata Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta dikutip pada Jumat 28 Maret. Menteri BUMN tersebut memastikan setiap pemain yang masuk ke timnas memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas, karena itu yang merusak serata pembinaan secara nasional, tegasnya. Hadirnya Miliado Jonathans memang diperlukan oleh timnas Indonesia saat laga menghadapi China di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025 mendatang. Sebab Marcelino Ferdinand harus absen pada laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning. Meskipun memiliki Elian Randers dan juga Ricky Kambuaya, kedalaman skuad Garuda sangatlah diperlukan. Sebab itu akan menjadi laga dengan intensitas tinggi dengan target meraih kemenangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kedapatan rapat dengan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg. Apa yang dibahas keduanya? Ya, kedua sosok tersebut diketahui bertemu dalam sebuah kesempatan. Erick mengunggah momen tersebut ke dalam akun Instagram pribadinya @erikthohir. Pria yang juga Menteri BUMN tersebut mengatakan, pertemuan tersebut membahas soal program pembinaan dan juga kontinuitas program di timnas Indonesia mulai dari level U17 sampai senior. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Sumarji yang merupakan Kepala Badan Tim Nasional atau BTN. Bertemu dengan pelatih Kepala Timnas U23 Gerald Vandenberg dan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Kombes Pol Bapak Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain timnas Indonesia, tulis Erick Thohir dalam Instagram pribadinya Jumat 28 Maret. Pria berusia 54 tahun tersebut menyampaikan mereka sepakat untuk membuat program kontinuitas mulai dari timnas Indonesia U17 sampai senior. Ya, hal itu agar skuad Garuda meraih hasil maksimal di kancah internasional. PSSI akan terus berupaya untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Seperti yang diketahui, Vandenberg dipercaya untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U23. Juru taktik asal Belanda tersebut akan berperan menjadi jembatan antara skuad muda dengan senior. Mengingat ia juga menjadi asisten Patrick Kluivert. Vandenberg sendiri memiliki waktu cukup lama dalam mematangkan skuad yang akan dipilihnya untuk timnas Indonesia U23. Agenda terdekat Garuda Muda, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026, baru berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 September 2025. Setelah itu timnas U23 akan menatap SEA Games 2025. Ajang bergengsi se-Asia Tenggara itu akan dihelat di Thailand pada Desember. Bahrain dan China jadi tim terburuk di grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia edisi Maret 2025. Baik Bahrain maupun China sama-sama tak mengemas poin dari dua laga yang dijalani pada matchday ke-7 dan juga ke-8. Bahrain kalah 0-2 dari Jepang, lalu kalah 0-1 lawan Indonesia. Sementara China takluk 0-1 kontra Arab Saudi, lalu kalah 0-2 lawan Australia. Terdapat 6 pertandingan yang bergulir dari grup C pada periode ini. Dari total pertandingan tersebut, Australia jadi tim terbaik dengan 2 kemenangan. The Socceroos jadi satu-satunya yang mengemas 6 poin. Lalu Jepang dan juga Arab Saudi sama-sama mencatatkan hasil yang cukup memuaskan. Masing-masing 4 poin ditorehkan tim Samurai Biru dan juga The Green Falcon berkat 1 kemenangan serta 1 kali imbang. Bagi Jepang, periode kualifikasi kali ini jadi momen manis karena mereka jadi tim pertama dan tuan rumah yang memastikan tiket Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapatkan usai tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut menang 2-0 atas Bahrain, yakni pada matchday ke-7. Lalu tim berikutnya yang mendapatkan poin adalah Indonesia. Skuad Garuda mengemas 3 poin berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain pada matchday ke-8. Hasil tersebut membuat Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 angka. Asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetaplah terjaga bagi tim besutan Patrick Kluivert ini.
Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mengaku tersihir dengan atmosfer gila Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Melihat keindahan di Stadion Keramat itu, dia langsung meminta maaf kepada fans timnas Indonesia. Ya, lebih dari 69.000 penonton meramaikan SUGBK saat timnas Indonesia versus Bahrain. Para supporter sangat militan bernyanyi tanpa henti. Bukan itu saja, laga tersebut juga dihiasi koreografi indah sekelompok fans timnas Indonesia. Momen tersebut membuat Talajic terkagum-kagum. Dia merasa itu merupakan hal yang sangat indah dalam pertandingan. Suasananya sangat indah, semuanya baik-baik saja. Kami telah bermain di stadion yang penuh dan saya bilang suasananya benar-benar indah. Hanya suasana sepak bola, kata Talajic usai laga. Melihat gairah yang sangat besar dari pendukung timnas Indonesia, Talajic tak segan meminta maaf atas apa yang telah terjadi setelah pertemuan pertama kedua tim pada Oktober yang lalu. Saya harus mengatakan sesuatu. Saya minta maaf kepada orang Indonesia atas pendukung Bahrain ini ketika mereka semua membuat kegaduhan. Ini tidak benar, tapi hal-hal lain semuanya baik-baik saja, tuturnya. Ya, kekalahan yang dialami oleh Bahrain dari Indonesia dikatakan Dragan Talajic karena sektor pertahanan skuad Garuda cukup kokoh. Padahal timnya beberapa kali membuat peluang matang yang berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho dan juga kolega. Media China Sohu meremehkan timnas Indonesia. Mereka menyebut duel timnas China versus Bahrain di kandang bakal lebih sulit ketimbang lawan tim Garuda. Sohu menyebutkan peluang negaranya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih sangatlah terbuka. Bahkan mereka menyebut kans itu ada di tangan sendiri. Ya, negeri tirai bambu menyisakan dua laga lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China bakal bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni mendatang. Kemudian China bakal menjamu Bahrain pada tanggal 10 Juni mendatang. Sohu percaya diri menyebutkan bahwa timnas China bakal menyapu bersih dengan meraih kemenangan di dua laga tersebut. Mereka menilai bisa meraih kemenangan atas Indonesia dengan mengacu hasil pertemuan pertama di Qingdao saat itu. Ya, saat itu The Dragon Team menang 2-1 atas Garuda dengan mengandalkan strategi serangan balik. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Branko Ivankovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam, bermain bertahan, serangan balik, dan sektor saya bisa mencetak gol. Tulis Sohu Jumat 28 Maret. Ini akan sedikit lebih sulit menghadapi Bahrain di kandang. Namun apabila tim bisa bermain seperti saat babak kedua melawan Australia, ada kesempatan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga berikutnya. Tulisnya. Di samping itu saat ini, China masih terdampar di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, setara dengan Bahrain di peringkat kelima. Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, tertinggal 1 dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Pemain naturalisasi baru timnas China Sergio Soler atau Serginho mengubar janji jelang lawan timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Serginho baru menorehkan debut dalam pertandingan China versus Australia pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 25 Maret. Sangat bahagia bermain debut untuk tim nasional China dengan lebih dari 70.000 di stadion bersorak untuk mendukung kami. Terima kasih, kami akan tetap berjuang, tulis Serginho di Instagram. Meskipun baru tampil 1 kali di timnas China, Serginho bukanlah nama asing di sepak bola negeri tirai bambu. Ia telah merumput selama 5 tahun di Liga Cina bersama Sisi Yatai pada Januari 2020 hingga Februari 2025 dan kini berseragam biji kawan. Mantan pemain Santos tersebut pertama kali menampakkan di sepak bola Asia saat direkrut oleh Kashima Antlers pada 2018. Ia bertahan selama 1,5 tahun di Liga Jepang sebelum hengkang ke Liga China. Pemain kelahiran Monte Aprazível Brasil itu dianggap kurang bersinar bersama Santos karena hanya bermain 48 kali dan tanpa mencetak 1 gol pun. Ia kerap dipinjamkan ke berbagai klub lain di Liga Brasil. Dan ia seperti terlahir kembali saat berpeluang ke Asia. Dan bersama Kashima Antlers, Serginho membukukan 31 gol dari 76 penampilan. Pemain yang berposisi utama sebagai gelandang serang itu juga tajam di Liga China. Bersama Changchun Yatai, tercatat ada 30 gol dari 100 pertandingan sebelum pindah ke klubnya saat ini.
Justin Hubner datang dengan kepercayaan tinggi saat laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Ya, Justin Hubner berambisi keras untuk membawa timnas Indonesia mengalahkan Bahrain. Ini dia sampaikan langsung kepada staf ahli Menteri Pemuda dan juga Olahraga Hamdan Hamidan. Pasalnya pemain tersebut sangatlah kecewa saat mereka gagal mengalahkan Bahrain di pertemuan sebelumnya. Apalagi laga tersebut cukup kontroversial dan kemenangan timnas harus pudar di menit-menit akhir. Lawan Bahrain kita harus menang, kata Justin Hubner. Pemain asal Wolves U21 ini siap memberikan segalanya di laga tersebut. Bahkan dia tidak peduli untuk mengorbankan tubuhnya demi menjaga pertahanan timnas. Bertugas sebagai bek tentu dia bertanggung jawab penuh saat tim lawan bisa mencetak gol. Menurutnya, ini harus dilakukan agar mereka tidak lagi memandang remeh timnas Indonesia. Saya tak peduli kalau saya dapat kartu atau sampai patah tulang sekalipun, ujarnya. Ya, Hubner sendiri saat ini jadi salah satu sosok andalan di sektor bek timnas. Sejauh ini pemain kelahiran Den Bosch tersebut sudah mencatatkan 13 caps di timnas senior. Dia terus mendapatkan panggilan meski banyak pemain keturunan sudah tersedia. Hadirnya Miss Haifes, Kevin Dix, dan juga CSS tidak membuat namanya keluar dari sorotan pelatih timnas. Tentunya ini jadi modal penting karena dia bisa bermain solid apalagi saat membentuk trio CSS, Hubner dan juga Rizky Ridho di posisi bek. Pokoknya kita harus menang, ujarnya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.